Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Klotunesa dengan NIM 212110009 dari kelas HES 3A. Yang pertama ada kaidah ke-6 al-istihad la yukadlu bil istihad. Pengertian istihad tidak dibatalkan oleh istihad. Dalilnya Quran surat Al-Anfal ayat 67. Contohnya, hakim ketika memutuskan suatu perkara dengan istihad, apabila kemudian dia beristihad lagi dan keputusannya berubah, hasil keputusan yang kedua tidak dapat dibatalkan keputusan yang pertama. Kaidah ketujuh, idza istama'al halu wala haramu hulibal haram. Pengertiannya apabila berkumpul antara halal dan yang haram, dimenangkan dengan yang haram. Dalilnya hadis Nabi yang artinya tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan menghalalkan yang halal. Contohnya, bila air tawar yang terkena kotoran cicak, maka minuman itu menjadi haram. Kaidah ke-8, al-itsaru bil qurbi mahruhun wa fil khairiha mahbud. Pengertiannya mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah adalah disenangi. Dalilnya Quran surat Al-Has ayat 9, contohnya jika seorang muslimah memiliki satu mukena lalu datang waktu sholat, ia tidak diperbolehkan mempersilahkan orang lain sholat menggunakan mukenanya, dan ia menunggu setelah orang-orang selesai menggunakan mukenanya. Yang benar adalah ia harus segera sholat sebelum yang lain. Ia harus mengutamakan dirinya. Kaidah ke-8, at-tabi'u tabi'i. Pengertiannya sesuatu yang mengikuti kepada yang lain, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti. Dalilnya hadis Nabi yang artinya sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Contohnya, pemerintah boleh menggusur perkampungan rakyat untuk kepentingan sarana umum dengan memberikannya ganti rugi yang memadai. Yang kaidah ke-10 ada tasruf al-imam ala arayah matubun bi al-maslahah. Pengertiannya tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, apabila kalian menciptakan hukum, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Kaidah ke-11 al-hudud taskutu bi al-subhat. Pengertiannya, hukuman-hukuman had itu bisa gugur karena subhat atau ketidakjelasan. Kaidah ke-12 al-huru la yadkhulu tahliyat. Pengertiannya, orang yang merdeka itu dikuasai oleh pihak manapun sebab ia tidak ada yang dimiliki. Dalilnya Quran surat Al-Imran ayat 26, contohnya, laki-laki yang berzina dengan perempuan merdeka tidak dapat dituntut membayar mas kawin. Sebaliknya, jika ia berzina dengan perempuan budak, maka ia masih bisa dituntut membayar mas kawin karena perempuan budaknya berada di bawah kekuasaan majikannya. Kaidah ke-13, al-harimu lahu hukmu mahuwa harimun lahu. Pengertiannya, yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Dalilnya hadis Nabi yang artinya, yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada masalah-masalah mutsyabihat atau yang tidak jelas hukumannya yang kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari subhat berarti ia halal membersihkan agama dan dirinya, dan barang siapa yang jatuh kepada keharamannya seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitarnya pagar dan larangan dikhawatirkan akan melanggar memasuki ke dalam pagar. Contohnya wajib membasuh bagian dari kepala yang membatasi bagian wajah ketika membasuh wajah karena sebagaimana hukum membasuh muka adalah wajib, maka wajib pula membasuh batasan muka walau sudah termasuk merupakan bagian kepala. Yang ke-9 ada kaidah ke-14, idza ta'ma'a amroni min jinsin wahidilam yahtalif. Maksuduhuma dahaula ahaduhuma fil khori ghaliban. Pengertiannya maksudnya apabila dua perkara itu jenisnya dan tujuannya sama, maka cukup dengan melakukan salah satunya. Dalilnya hadis Nabi yang artinya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang dia ingatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seorang wanita yang akan dinikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya.
Contohnya jika seseorang menyimak bacaan Al-Quran dari dua orang dan keduanya sama membaca ayat saddah, maka cukup baginya melakukan sekali sujud tilawah saja. Kaidah ke-15, imalu kalam aula min ihmalihi. Pengertiannya, mengamalkan maksud sesuatu kalimat lebih utama daripada menyanyiakannya. Dalilnya hadis Nabi yang artinya, membuat dasar itu lebih utama daripada memperkuat. Contohnya seseorang berkata kepada istri dan himarnya, salah satu dari kalian talak maka berarti sifatnya yang dicerai. Kaidah ke-16, al-gharat bidamam al-gharat bidamam. Pengertiannya, hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Dalilnya, hadis Nabi yang artinya, seorang pria membeli seorang budak dan ditinggal bersamanya sebagai kehendak Allah, kemudian ia menemukan dia yang cacat, maka ia menuntut kepada Nabi, semoga Allah dan SAW dan ia kembali kepadanya sehingga orang itu berkata, "Oh utusan Tuhan." Contohnya, seorang binatang dikembalikan oleh pemiliknya dengan alasan cacat. Si penjual tidak memboleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut, karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Kaidah ke-17 ada akhurut minal khilaf mustahab. Pengertiannya, keluar dari khilaf itu adalah diutamakan. Dalil hadis Nabi yang artinya, maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat tidak jelas hukumnya, maka ia telah mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya. Contohnya ketika kalian hendak melaksanakan sholat, basuhlah wajah kalian, tangan sampai siku-siku, usaplah rambut kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Yang ke-13 ada kaidah ke-18, ada fu aqwa minarafi. Pengertiannya, mencegah lebih efektif dibandingkan menghilangkan. Dalilnya surat At-Taubah ayat 71. Contohnya sesuatu yang kelihatannya sama sebenarnya berbeda, harus dihukumi dengan berbeda pula. Kaidah ke-19, aruksu la tunatu bil masyi. Pengertiannya, rukhsah tidak boleh diambil untuk melakukan maksiat. Dalilnya Quran surat Al-Hajj ayat 78. Contohnya seseorang yang safar untuk bermaksiat tidak berhak mendapatkan sukses dalam safarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.